warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, perkenalkan kami dari mahasiswa Prodi Manajemen Universitas Pamulang. Kami dari kelompok 13 yang beranggotaan Pinky Rosmiati, Putri Amelia, dan saya sendiri Zafira Isdiar. Di sini saya akan mempresentasikan tugas kelompok kami yang berjudul inflasi. Tugas kelompok ini sebagai syarat untuk memenuhi tugas kelompok pada mata kuliah pengantar ilmu ekonomi dengan dosen pengampu Bapak Jamaluddin SE selaku dosen pada mata kuliah ini. Inflasi. Apa itu inflasi? Inflasi merupakan suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi, kecuali bila kenaikan itu meluas pada barang-barang lainnya. Jenis-jenis inflasi. Jenis inflasi itu ada 3. Yang pertama, jenis inflasi berdasarkan tingkat keparahannya. Inflasi rendah yaitu jenis inflasi yang jumlahnya kurang dari 10% per tahun. Tahun ini, Bank Indonesia menargetkan pencapaian inflasi Indonesia berada pada kisaran 4%, lebih atau kurang dari 1%, sehingga dapat dikategorikan sebagai inflasi rendah. Inflasi menengah, yaitu jenis yang besarnya berkisar antara 10-30% per tahun. Selanjutnya, inflasi besar, yaitu jenis yang besarnya berkisar dari 30-100% per tahun. Hyperinflation adalah kondisi di mana besarnya inflasi per tahun berada di atas angka 100%. Indonesia pernah mengalami hal ini pada masa Orde Lama. Besarnya inflasi per tahun bisa mencapai kisaran 600% per tahun. Yang kedua, jenis inflasi berdasarkan tingkat sumbernya. Inflasi dalam negeri, misalnya, terjadi karena peningkatan permintaan masyarakat yang lebih cepat dibandingkan kemampuan pasar untuk memenuhinya. Inflasi luar negeri, misalnya, karena inflasi yang terjadi pada negara lain yang menyebabkan harga barang impor meningkat. Dan ketika barang impor tersebut digunakan sebagai bahan baku industri, maka inflasi akan mempengaruhi harga akhir barang-barang tersebut nantinya. Yang ketiga, jenis inflasi berdasarkan faktor penyebabnya. Demand pull inflation. Demand pull inflation terjadi ketika permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa relatif lebih tinggi dibandingkan kemampuan pasar untuk menyediakan kebutuhan tersebut. Pada waktu itu, sebagai contoh, menjelang hari raya, biasanya harga barang-barang kebutuhan pokok, makanan ringan, dan pakaian mengalami peningkatan. Hal ini karena kebutuhan masyarakat yang relatif meningkat dibandingkan biasanya. Cost push inflation. Cost push inflation terjadi ketika adanya kenaikan harga pada barang-barang mentah yang diperlukan untuk memproduksi barang dan jasa, sehingga harga barang dan jasa mengalami penyesuaian dan adanya kenaikan harga. Cost push inflation dapat disebabkan pula oleh adanya depresiasi nilai tukar, inflasi di negara pengekspor barang mentah, dan dapat pula terjadi karena adanya bencana alam dan terganggunya sistem distribusi. 6 penyebab timbulnya inflasi. Yang pertama, inflasi karena permintaan. Demand pull inflation. Secara umum, inflasi ini disebabkan karena penawaran dan permintaan terhadap jasa atau barang di dalam negeri untuk jangka panjang yang dibutuhkan masyarakat dengan jumlah yang cukup besar. Yang kedua, inflasi karena bertambahnya uang yang beredar. Menyatakan bahwa adanya keterkaitan antara jumlah uang yang beredar dengan harga-harga. Apabila jumlah barang tetap, namun jumlah uang yang beredar lebih besar 2 kali lipat, maka harga pun menjadi lebih mahal 2 kali lipat. Yang ketiga,
inflasi karena kenaikan biaya produksi, cost push inflation. Secara umum, inflasi kenaikan biaya produksi ini disebabkan karena desakan biaya faktor produksi yang terus naik. Yang keempat, inflasi campuran. Hal ini terjadi karena adanya ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan. Ketika permintaan terhadap suatu barang atau jasa bertambah, kemudian mengakibatkan penyediaan barang dan faktor produksi menjadi menurun. Inflasi ekspektasi terjadi sebagai akibat dari perilaku masyarakat yang berpendapat bahwa kondisi ekonomi di masa yang akan datang akan menjadi lebih baik. Yang keenam, kekacauan ekonomi dan politik. Bila suatu negara dalam kondisi yang tidak aman, harga-harga barang di negara tersebut cenderung lebih mahal. Cara menghitung inflasi. Negara memiliki cara menghitung inflasi menggunakan indikator yang ada. Angka didapat dari sumber dalam jangka waktu tertentu. Jika tren harga terus naik dan bertahan, tandanya inflasi sudah terjadi. Berikut indikator yang dimiliki oleh perusahaan. Indeks harga konsumen (HIHK) yang merupakan harga rata-rata kebutuhan konsumen. Indeks harga produsen yang merupakan harga rata-rata dari bahan baku yang produksi. Indeks harga komoditas yaitu memiliki harga barang-barang tertentu. Indeks biaya hidup melihat pada rata-rata biaya hidup di masyarakat. Dan yang terakhir, melihat besarnya perubahan harga PDB atau produksi domestik bruto. Dampak inflasi positif. Tingkat inflasi sampai pada angka tertentu diperlukan untuk mendorong pertumbuhan penawaran agregat. Pada ekonom sepakat, tingkat inflasi yang aman adalah 5% per tahun. Dengan adanya inflasi, terjadi kenaikan harga barang-barang. Akan memacu produsen untuk meningkatkan outputnya. Hal ini akan mendorong perekonomian ke arah yang lebih baik, yaitu dapat meningkatkan orang gemar menabung, membuat bekerja lebih giat, berinvestasi, dan meningkatkan pendapatan nasional. Dampak inflasi negatif, menurunnya tingkat kesejahteraan. 2. Memperburuk distribusi pendapatan. Yang ketiga, terganggunya stabilitas perekonomian. Peran Bank Sentral. Salah satu tugas Bank Sentral dalam hal ini adalah Bank Indonesia adalah memainkan peranan penting dalam mengendalikan inflasi pada tingkat yang wajar. Bank Sentral adalah melakukan pengendalian inflasi umumnya dengan mengatur tingkat suku bunga, mengatur jumlah uang yang beredar sebagai konsumen dalam mengendalikan harga. Selain itu, Bank Sentral juga mempunyai kewajiban untuk mengendalikan tingkat nilai tukar mata uang domestik. Hal ini karena nilai mata uang dapat bersifat internal, dicerminkan oleh tingkat inflasi, maupun eksternal. Presentasi yang bisa saya sampaikan. Atas perhatiannya, terima kasih. Apabila ada salah kata atau dalam penyebutan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.